Ada informasi penting di tanggal 10 November tahun 2021 ini. Nah, ini terkait mengenai penyaluran pertama untuk bantuan sosial PKH dan BPNT. Namun ini khusus untuk 7 wilayah berikut ini. Nah, kira-kira wilayah mana saja yang dilakukan penyaluran pertama untuk uji coba pencairan bantuan sosial baik PKH maupun BPNT secara digital atau melalui HP. Nah, bagaimana kabar selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar yang terbaru ya. Terbaru untuk bulan November ini, ada informasi penting di tanggal 10 November. Nah, ini khusus untuk 7 wilayah berikut ini. Nanti akan saya sebutkan wilayah mana saja dan apakah semua KPM di wilayah itu. Nah, nanti akan saya jelaskan detail di video ini. Nah, ini terkait mengenai penyaluran pertama uji coba untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT secara digital. Nah, ini bisa melalui HP ataupun Android. Nah, ini nanti akan disalurkan pertama kali di tanggal 10 November untuk 7 wilayah berikut ini yang akan saya sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mencairkannya? Apakah berbeda? Apakah sudah tidak pakai KKS lagi? Dan mulai kapan diterapkannya di daerah yang lain di seluruh Indonesia? Nah, maka dari itu simak video ini sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, seperti yang sudah kami informasikan di video-video yang terdahulu, bahwasanya untuk bantuan PKH dan juga bantuan BPNT untuk menyalurkan atau mencairkannya, nah nanti ke depannya KPM ini akan bisa mencairkannya lebih modern lagi. Bisa dengan menggunakan HP Android atau HP yang hanya menerima SMS juga, atau bisa juga dengan menggunakan hanya wajah. Jadi secara biometrik ini ya maksud saya. Nah, ini mulai diuji coba untuk penyaluran bantuan sosial secara digital ini. Nah, secara digital ini jadi bisa saja tidak menggunakan kartu KKS. Namun ya sampai saat ini, sampai detik ini sementara KPM ya untuk menyalurkan atau mencairkan bantuannya ini masih menggunakan KKS, Kartu Keluarga Sejahtera dari keempat Bank Himbara. Nah, di tanggal 10 November besok ini merupakan penyaluran pertama. Nah, uji coba penyaluran pertama dilaksanakannya tanggal 10 November serentak di wilayah uji coba Bansos Digital. Ini merupakan ada di 7 provinsi. Yang pertama adalah Bengkulu, ini meliputi Kabupaten Bengkulu Utara. Target penerimanya ini sekitar 400 KPM. Kemudian DKI Jakarta, ini meliputi Kota Jakarta Utara. Kemudian Jakarta Barat, ini ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalimantan Timur, ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sulawesi Barat, ini ada di Kabupaten Polewali Mandar. Nusa Tenggara Timur ada di Kabupaten Kupang, dan Provinsi Papua ada di Kabupaten Jayapura. Nah, ini total target penerima di 7 provinsi itu ada 2.100 KPM. Nah, Sobat YouTube, jadi di sini merupakan uji coba penyaluran bansos digital. Nah, ini ya. Jadi untuk penyaluran manfaat uji coba bansos digital akan dilakukan 2 kali.
Yang pertama pada bulan November tahun 2021 dengan mempertimbangkan jeda waktu penyaluran pertama dan kedua selama 2 minggu. Nah itu ya. Nanti pembelanjaannya ini tidak dapat lagi dilakukan setelah tanggal 30 November tahun 2021. Ini khusus yang menjadi wilayah uji coba bansos digital. Nah ini ya Sobat YouTube. Nah bansos digital ini seperti apa? Nah ini masih ada kaitannya karena bansos ini ya PKH dan BPNT kalau dari Kementerian Sosial. Nah penyaluran bansos secara non tunai kepada KPM dalam uji coba bansos digital, lembaga penyalur dalam hal ini adalah yang pertama Bank Himbara. Tetap ya penyalurnya Bank Himbara, BNI, Mandiri, BRI, dan BTN yang bekerjasama dengan penyedia teknologi finansial Link Aja. PT Pos Indonesia mengembangkan 3 moda transaksi dengan rencana sebagai berikut. Nah ini mohon disimak ya. Jadi ada Himbara dan Link Aja. Ada Bank Himbara dan Link Aja. Metodenya ini adalah menggunakan QRIS. Target KPM ini adalah KPM yang memiliki ponsel pintar atau smartphone. Nah seperti Android ya. Ini menggunakan Himbara, Bank Himbara dengan Link Aja. Ini bisa download aplikasinya nanti QRIS. Nah seperti itu ya, atau Link Aja. Kemudian PT Pos Indonesia ini metodenya dengan menggunakan SMS. Nah ini SMS ini bagi KPM yang hanya memiliki ponsel atau penerima aplikasi SMS pos ya, minimum itu ponselnya dengan sinyal 2G atau 2G ya. Kan ada 3G, ada 4G. Nah ini yang 2G, ada 2G untuk sinyalnya. Kemudian Bank Himbara dan Link Aja yang ketiga ini adalah dengan biometrik wajah. Nah ini biometrik wajah ini bagi KPM yang tidak memiliki handphone sama sekali. Nah ini biasanya nanti menggunakan KTP ya. Nanti akan langsung kayak di foto ya wajahnya. Jadi langsung bisa tepat sasaran sesuai dengan orangnya dan nicknya yang ada di KTP. Nah, bantuan dapat dimanfaatkan oleh KPM sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh setiap program. Nah, seperti bantuan PKH, ini dapat diambil tunai untuk dimanfaatkan pada kebutuhan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, modal usaha, atau kebutuhan lainnya. Termasuk langsung dapat digunakan untuk penambahan pembelanjaan sembako, LPG, maupun membeli token atau membayar tagihan listrik. Bantuan sembako ini diberikan bahan pangan yang sesuai ketentuan program sembako dan tidak dapat diuangkan. Kemudian bantuan subsidi LPG, nah ini kan ada lagi nih. Nanti tahun depan ini insya Allah nanti akan ada bantuan subsidi LPG, membeli LPG sesuai dengan jumlah voucher yang diberikan dengan menukarkan tabung LPG-nya dan tidak dapat diuangkan. Kemudian bantuan subsidi listrik, nah ini ada lagi, dapat digunakan membeli token atau membayar tagihan listrik dan tidak dapat diuangkan. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi ya itu tadi ketentuan tentang pemanfaatan bantuan ini. Transaksi pemanfaatan bantuan dilakukan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh lembaga penyalur melalui Link Aja. Nah mungkin sudah ada yang pernah tahu ya, di aplikasi Play Store ada Link Aja. Itu merupakan metode pembayaran secara non tunai ya di situ. Jadi kalau kayak metode QRIS yang punya HP Android, KPM yang punya Android, ini baik untuk bantuan PKH maupun BPNT ini bisa tarik tunai melalui Laku Pandai Bank Penyalur. Kemudian kalau metode SMS ini dapat tarik tunai, kalau untuk PKH dapat dilakukan hanya melalui kantor pos terdekat KPM. Kemudian metode biometrik wajah. Nah, kalau PKH ditarik tunai ini melalui merchant yang menjadi Laku Pandai Bank Penyalur atau biasa di e-warung atau mungkin agen. Nah itu biasanya merchantnya nanti akan ditunjuk atau disetujui terlebih dahulu oleh bank penyalur di daerahnya masing-masing. Nah ini ada lagi yang baru ini ya, pencairan bantuan secara non tunai untuk pencairan bantuan sembako Rp200.000 per KPM per penyaluran. Kemudian subsidi LPG Rp60.000 per KPM per penyaluran dan bantuan subsidi listrik Rp50.000 per KPM
per penyaluran. Nah, penyaluran jenis ini dapat dilakukan dengan metode QRIS, kemudian SMS PT Pos, dan metode biometrik wajah. Nah, ini ya Sobat YouTube. Jadi paham ya di sini. Jadi sasarannya ini ada 3 KPM. Yang pertama KPM yang punya HP Android. Nah, ini bisa melalui QRIS. Kemudian KPM yang hanya mempunyai HP jadul ya, hanya menerima SMS, tapi sinyalnya ya minimal 2G ya, 2G ya. Kemudian yang ketiga adalah KPM yang tidak punya HP, ini melalui biometrik wajah. Nah itu ya, masih diuji coba di 7 provinsi yang sudah saya sebutkan tadi, dan provinsi yang lain. Kalau ini berhasil, ya nanti mungkin tahun depan ini sudah mulai diterapkan di semua daerah di Indonesia. Namun mungkin ya bertahap. Nah, semoga dengan uji coba penyaluran bansos secara digital ini, nah ini semoga lebih bisa memudahkan KPM dalam mencairkan bantuannya atau menerima manfaat dari bantuan sosial tersebut dan bisa lebih tepat sasaran. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.